ini ada dugaan bahwa busnya dirombak bodinya, deknya, sehingga membuat sasis ini tidak kuat dan bisa saja berdampak pada rem gitu. Kalaupun nih misalnya sasisnya kuat, tapi bagaimana dengan mesin dan kemampuan remnya gini? Apakah mengimbangi? Nah ini kenapa bisa bobol, Pak Joko? Ya, saya kira nanti kalau yang lebih detail seperti itu kita tunggu dari KNKT ya. Kita belum bisa menduga-duga, nanti ini KNKT akan lebih detail lagi. Namun saya akan memberikan informasi kalau kecelakaan kita itu kan penyebabnya hanya dua sebenarnya sebagian besar ya. Kalau nggak sopirnya ngantuk ya remnya blong, itu aja. Hal-hal lainnya kecil lah. Artinya itu yang sering terjadi dan itu kejadiannya mesti di atas jam 12. Saya coba telusuri PO bus ini seperti apa sebenarnya. Ternyata dia tuh buatannya 2006. 2006 berada di Jawa Tengah, kemungkinannya itu pernah digunakan bis AKDP. Jadi kalau lihat usianya sudah 18 tahun gitu kan. Nah, kalau ditanya berikutnya, kira-kira layaknya berapa tahun ya? Kita melihatnya ya dari kirnya saja. Kir itu tiap 6 bulan. Dari setiap 6 bulan itu akan ketahuan kira-kira masih layak atau tidak. Cuman kir ini juga disangsikan juga kirnya beneran atau kir titipan. Itu yang masih ada terjadi di Indonesia. Kita tidak usah menutupi itu bisa terjadi gitu ya. Tapi ini nampaknya kirnya terakhir itu nggak salah 6 Juni 2023, berarti harusnya kemarin ya, 6 Desember 2023. Itu yang kami telusuri. Jadi rata-rata bis-bis pariwisata itu ya tidak semuanya ya. Sebagian kalau kecelakaan seperti ini itu bekas bis reguler, entah AKAP atau AKDP yang sudah beroperasi 5-7 tahun, kemudian dibeli oleh perusahaan lain menjadi bis pariwisata atau digunakan bis karyawan, biasanya gitu. Karena kalau pariwisata karyawan kan tidak tiap hari sehingga masih dimungkinkan. Tapi apakah itu boleh atau tidak? Nah, pemeriksaannya kiri itu setiap 6 bulan. Namun di sela-sela itu juga ada namanya perusahaan itu harus punya sistem manajemen keselamatan SMK. Nah, inilah yang SMK kita itu belum sempurna seluruhnya perusahaan itu memilikinya. Memang ini baru proses 2019, namun karena pandemi tertunda, ini baru dimulai. Saya kira bis pariwisata itu jumlahnya itu 16 ribuan. 16 ribu itu yang berizin baru sekitar 10 ribuan. Jadi 6 ribu itu dia tidak berizin. Mungkin yang murah-murah tadi tawarannya. Nah, masyarakat kita itu justru yang murah-murah itu. Tapi kan murah bisa berangkat, nggak bisa pulang. Nah, ini yang jadi persoalan. Baik. Makanya Pak Joko, kalau seperti ini tapi biar berulang, instansinya, harus ada tindakan tertentu juga. Nah, kalau enggak ini saya yakin nanti berulang hal yang sama juga akan terjadi, tinggal tempatnya di mana. Gitu. Oke, kalau ketika KIR ini bermasalah seperti ini, seharusnya instansinya siapa yang tanggung jawab, Pak Joko? KIR itu kan proaktif dari perusahaan ya. Berarti ini kan bukan kesalahan pengemudinya, perusahaannya yang harus bertanggung jawab. Nah, dilihat usahanya PO-nya siapa yang sekarang pemiliknya. Lempar-lemparan sering terjadi seperti itu. Gitu. Bahkan sekarang itu ada, kalau saya tidak salah ini juga di Undang-Undang Hak Cipta Kerja itu melemahkan posisinya juga ini seperti ini. Ya banyak yang pengusaha cuma punya 1 bus, 2 bus, jadi dianggap UMKM. Ya UMKM perusahaan, padahal ini kan kalau perusahaan-perusahaan seperti ini yang mestinya dia syaratnya minimal punya 5 armada. Tujuannya untuk keberlanjutan dan juga untuk keselamatan juga gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus ditelusuri lebih mendalam. Jadi tidak hanya berhenti pada pengemudi yang sering kami lihat yang akhirnya terus berulang lagi seperti ini. Jadi pengusahanya pun perlu diperkarakan dalam artian ya dia harus tahu kesalahannya di mana dan itu diumumkan. Ya kalau nggak diumumkan ya seperti ini, dan dampaknya apa sekarang? Cari supir yang bagus itu susah. Sekarang Indonesia itu krisis supir loh. Nah ini yang dampaknya. Pak Joko, izin saya potong. Ya. Jadi menurut Anda instansinya seharusnya yang bertanggung jawab atau yang memantau ketika mobil atau bus bermasalah seperti ini tapi tetap jalan, itu siapa? Kalau KIR itu maaf ya, kalau KIR itu di pemerintah daerah, di Pemda, ya Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Kota, gitu dia. Nah, kalau SMK itu di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun ini belum semua perusahaan angkutan bus ada sistem manajemen keselamatan. Ini masih proses ya, bayangkan 16.000 armada itu kan ya. Harus satu persatu. Saya ke Pak Hotman. Pak Hotman, data dari Pak Joko tadi 16.000 bus pariwisata aja ya baru. Kemudian bagaimana polisi ini juga menangani kir-kir titipan tadi, Pak? Ya tentu
Kalau tadi dipertanyakan tentang subjek hukumnya, Ya, tadi hari ini setelah dilakukan olah TKP, kita menaikkan ke tingkat penyidikan ya, dari penyelidikan untuk menentukan siapa tersangka. Tersangka dalam kasus ini bisa lebih dari satu. Supir ada kelalaian, tetapi juga pengusaha juga bisa dihadapkan untuk pertanggungjawaban hukum atas kejadian tersebut. Semisalnya kendaraan tersebut tidak layak jalan, tetapi dipaksakan juga untuk diperintahkan untuk si supir mengoperasionalkan seperti itu. Tentu ini nanti akan penyidik dari Polda Jabar akan mendalami seperti itu nantinya. oke. Pak Hotman, Ya. melihat kondisi seperti ini, bisakah PO Bus ini berdalih atau berlindung remblong atau human error? Eh, Terkait dengan remblong ataupun yang lain ya, kegagalan teknis, itu kan nanti Ya, ada ahlinya ya untuk oke, melakukan pemeriksaan secara berimbang, baik dari KNKT, dari BPTD juru riksa itu, atau juga dari APM merek tertentu itu. Karena nanti APM itu juga akan melihat, Pak, ini bukan standar pabrikan kami, sudah mulai perubahan dan segala macam seperti itu. Jadi ini oke, tidak support fungsi pengereman dengan sasis atau dimensi yang sudah berubah begitu. Harusnya ya, kalau dimensi berubah tentu atau sumbunya perlu ditambah sehingga fungsi pengereman juga harus ditambah sehingga mampu untuk melakukan pengereman. Satu lagi Mas Angga ya, jadi di TKP ini itu memang kontur tanahnya kan naik turun. Ini kebiasaan supir itu selalu servis brake yang digunakan. Dia tekan-tekan terus, jadi itu yang memicu terjadinya pemanasan ya, pemuaian di ruang tromol rem itu. Ini yang akhirnya mengakibatkan daya kompresi dari minyak rem itu berkurang. Itu yang dibilang orang remblong seperti itu. Jadi Pak sebenarnya Hotman. bisa dia untuk menggunakan engine brake dulu, pindah gigi Ya, seperti itu. Tapi lebih oke, sering menggunakan eh, rem rem servisnya gitu. Jadi ini yang jadi ya kalau dipakai rem-rem terus akhirnya panas dan akhirnya bisa blong. Di tempat baik itu Pak juga Hotman, sebenarnya sudah saya ada potong di situ upaya-upaya Pak. untuk ya. Ya, saya izin potong di situ. Berarti Anda setuju kalau bus ini memang tidak layak dan juga ditambah lagi kemampuan dari supir yang juga tidak layak? Ya, ini saya sampaikan pada umumnya seperti itu. Tentu ini akan kita dalami ya dari si pengemudinya, kemudian dari ahli terkait dengan kondisi kendaraan itu tersebut. Karena ini kan antara pengemudi dan kendaraan tentu dalam pesat bergerak itu akan berkorelasi gitu. Bagaimana kesibukan dia dalam berkendara di situ, apakah dia kesulitan mengendalikan kendaraannya atau kesulitan dalam beradaptasi geografis di situ, kurangnya rambu atau dan sebagainya seperti itu nanti kami dalami seperti itu. Baik, Pak Hotman, tersangka berarti sudah bisa ditetapkan atau belum Pak ketika hasil pemeriksaan saat ini? Ya, hari ini sore ini tadi Kasubdit Gakum Polda Jabar sudah menetapkan naik ke tahap penyidikan. Ya, kalau sudah tahap penyidikan tentu kita akan memanggil demi hukum pro justia kepada pihak-pihak gitu ya sebagai saksi, ahli dan lain-lainnya diperiksakan gitu untuk proses hukum. Nanti di situ baru kita lihat siapa sebenarnya yang mendominasi kelalaian terhadap peristiwa ini, siapa yang turut serta berkontribusi negatif terhadap peristiwa ini. Seperti itu. Baik, Di samping baik. itu juga Polda Jabar nanti akan melakukan FGD karena ini berulang kali ya terjadi di situ dengan daerah wisata yang cukup ramai. Sebenarnya bisa mengacu dari tanjakan yang sebelumnya, tanjakan Emen itu. Itu juga lumayan curam, 30 derajat atau 11% dia ya. Nah, itu tadinya 8 meter. Nah, pemerintah daerah itu kembangkan menjadi 12. Jadi 12 meter lebar. Jadi ada kesempatan bus itu mengambil bagian paling kiri seperti itu, paling pinggir seperti itu. Baik, baik. Kalau yang Pak, TKP ini kan hanya 6 sekian lah lebarnya. Jadi sangat beresiko untuk kendaraan-kendaraan besar, bus yang melintas itu dan kendaraan
kecil lainnya, begitu. Baik. Jadi menurut Anda ini juga ada peran dari si supirnya yang juga mungkin tidak kenal dengan medan dengan baik sehingga ini menambah poin-poin kecelakaan terjadi begitu ya. Tadi saya juga dapatkan Bisa poin ya dari Pak Joko bahwa ini harus menjadi perhatian kita. Kir titipan ini harus dibereskan begitu sehingga jangan sampai berulang. Namun Bapak-bapak karena durasi kita habis, saya mengucapkan terima kasih Ketua Bidang Pengembangan Wilayahan MTI ada Pak Joko dan juga Kombes Pol Hotman Sirait. Terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.